Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang dikabarkan Ustadz Yahya Waloni dilarikan ke rumah sakit yang pasti sekarang sedang dirawat. Memang di sini cukup ramai dan cukup penuh juga. Kita akan mencari informasi terkait Ustadz Yahya Waloni, perkembangannya, yang mudah-mudahan kabarnya lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk tetap doakan beliau, semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kami sampaikan, kami berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada tanggal 30 Agustus 2021 di hari Senin. Untuk mengenai kabar kesembuhan Bapak Ustadz Muhammad Yahya Waloni, alhamdulillah ada peningkatan. Dan untuk kasus penangkapan, saya mendapatkan artikel dari pengacara Bapak Egy yang berstatus sebagai pengacara dan sekaligus ketua umum di TPUA, begitu ya, demikian kalau tidak salah. Di TPUA. Ucapan dan ungkapan yang diungkapkan oleh Pak Egy Sujana, dia menduga Polri tebang pilih, tangkap Yahya Waloni, kapan tangkap Abu Janda dan kawan-kawan. Dan juga Pak Egy ini, ketua umum TPUA, menegaskan protes keras terhadap penangkapan pendakwah Ustadz Yahya Waloni. Wow, Pak Egy ini keren ya. Dia memprotes loh. Memang dia protes mungkin karena kapan kawan-kawannya Abu Janda dan lain-lain kapan diproses. Kenapa harus Ustadz Yahya Waloni duluan? Ada apa di balik ini? Mungkin saya tidak ini juga ya. Ungkapan yang disampaikan oleh Ketua Umum TPUA Egy Sujana, sebagaimana ramai dikabarkan media, Ustadz Yahya Waloni ditangkap di Tipit Cyber Bareskrim Polri pada hari Kamis 26 Agustus sore di Cibubur, Jakarta Timur. Ustadz Yahya ditangkap atas dugaan penodaan agama dan penyebaran konten sara. Saya rasa untuk pencemaran nama baik atau penodaan agama atau konten sara, kasus Bapak Ustadz Yahya Waloni ini sangat jelas sangat beda dengan MKC itu ya. Karena mungkin teman-teman juga bisa menyaksikan yang mana yang menistakan, mana yang benar gitu. Kalau menurut saya pribadi, Bapak Ustadz Yahya Waloni ini
dia mengerjakan tugasnya sebagai pendakwa. Dia membongkar kebenaran, dan dia mengungkapkan itu tidak disengaja karena memang tugas, diharuskan seperti itu. Itu pun di dalam kajian, di depan umat-umat muslim. Beda dengan MKC ini. Kalau MKC ini kan memang dia sengaja membuat konten lah ya. Nggak tahu konten, memang tidak tahu konten, atau memang tidak tahu memang dia menunjukkan kebenaran. Tahu lah ya gimana kalian menilainya masing-masing. Tapi kalau menurut saya, MKC ini YouTuber sebenarnya, karena dia bikin konten itu dengan backgroundnya warna hijau. Background warna hijau berarti itu dia mau diedit ya, mungkin ada kemungkinan diedit, dan betul begitu saya lihat hasil videonya memang diedit background green saver itu ya. Begitu pula waktu di saat penangkapan, dia dengan gagah dan beraninya MKC ini tegas, seolah-olah keras. Memang mungkin sifat karakter dia keras gitu ya, saya juga tidak tahu. Tapi kenapa kalau memang tindakan-tindakan MKC ini benar, kenapa waktu Bareskrim datang dia harus lari sampai ke sawah-sawah? Saya ada cuplikannya, kita lihat dulu sebentar ya. Nah, jelas beda bukan? Jelas. Mengapa? Coba kita bandingkan sekarang. Kita bandingkan sekarang dengan Pak Ustadz Yahya Waloni. Ya, dia karakter keras, berwibawa, jiwa petarung. Dengan santainya dia posisi saat lagi terbaring sakit. Saya mendapatkan kabar ataupun mendapatkan info ini sebelumnya. Ustadz Yahya ini sudah sakit di 2 bulan ke belakang. Jadi saat Bareskrim jemput, memang dalam keadaan sakit. Memang keadaan sakit. Nah, jadi Pak Ustadz Yahya ini, waktu saat dia datang ke Bareskrim, memang dia sebenarnya dalam posisinya drop. Badannya tuh drop ya. Di rumahnya memang dia lagi ngedrop. Pas begitu datang, dia sampai Bareskrim dengan gagahnya, dia dengan tidak merasakan apa yang dia rasakan. Dia berani, karena mungkin dia memang ngerasa, wah saya benar. Saya membicara ini. Karena memang dia bisa pembuktian. Yang ini yang sangat disayangkan. Kita ini kadang-kadang serba salah ya. Kita mau menegakkan kebenaran, kita mau jujur-jujuran, kita mau menegakkan keadilan. Ujung-ujungnya pasal. Ya mungkin itu pihak hukum ya, pihak yang berwenang yang lebih memahami. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya mungkin kita harus mematuhi. Kalau kita tidak punya mental atau kita tidak punya pengetahuan dan bukti-bukti lainnya. Oke, lanjut lagi dengan Pak Ustadz Yahya. Menurut saya jelas beda. Sampai-sampai dia bilang, media bilang ya, MKC, seluruh dunia mencarimu. Kalau Pak Ustadz Yahya ini tidak. Dalam berpakaian, dalam jalan aja dia udah kelihatan petarung dia.
kita kembali lagi kepada Pak Egi Sujana yang mengatakan sebelumnya Ustadz Yahya Waloni dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh sekelompok orang yang menamakan diri komunitas masyarakat cinta pluralisme atas dugaan penistaan agama terhadap Injil. Ustadz Yahya Waloni dianggap menistakan dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Ya mungkin itu Pak Ustadz sendiri yang bisa membuktikan ya. Yang bisa membuktikan itu semuanya Pak Ustadz. Karena memang dia punya bukti dan memang dia punya, maaf, dia sebelumnya dari menguasai Bible gitu ya, kurang lebih. Akibatnya Ustadz Yahya Waloni dipersonalkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A, junto pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 156A KUHP. Berkenan dengan hal itu, tim pembela ulama dan aktivis TPUA memberikan pernyataan sebagai berikut. TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Wah, keren pagi ini ya. Protes, kita lanjut ke protes Pak Egi nih ya, Pak Egi Sujana. Pertama, menyampaikan protes keras dan sangat menyesalkan penangkapan yang dilakukan Baris Krim Polri terhadap Ustadz Yahya Waloni. Berani ya protes. Pak Egi ini protes memang suatu tindakan yang mungkin menurut Pak Egi ini tindakan-tindakan yang betul adanya, mungkin ya. Memang saya tidak mengenal beliau. Saya mengenal beliau tapi saya tidak menanyakan apa. Mengingat proses penegakan hukum sebenarnya bisa ditempuh melalui mekanisme panggilan sebagai, nah, ada yang menarik di sini. Memang saya tanda-tandain saat waktu penjemputan Pak Ustadz Yahya ini, langsung tiba-tiba dijadikan tersangka. Dalam surat itu sudah tertulis tersangka. Makanya Pak Egi juga menyampaikan di sini sebenarnya bisa ditempuh melalui mekanisme pemanggilan sebagai terlapor, diperiksa sebagai terlapor, bukan langsung ditangkap ya, karena memang langsung dijadikan tersangka ya. Lanjut, kata Pak Egi, Ustadz Yahya Waloni tidak dalam status tertangkap tangan melakukan kejahatan sehingga ada kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidananya, sehingga perlu dilakukan upaya paksa penangkapan. Iya, saya lihat di foto-fotonya itu yang sudah beredar di media-media sosial, karena memang sepertinya rumah Pak Ustadz ini seperti sudah dikepung ya. Mungkin dia jaga-jaga ya, cari aman gitu ya, cari aman. Tapi dengan gagah dengan beraninya Pak Ustadz ini, dia yang ingin cepat-cepat pergi dari rumahnya. Ya bisa dibilang, ayolah, cepat kita ke Baris Krim. Begitu ya.
Lagi pula, Ustadz Yahya Wallauni adalah pengembangan dakwah yang memberikan pencerahan di tengah-tengah umat Islam. Penangkapan ini selain mencederai marwah ulama, juga merendahkan kehormatan umat Islam. Tegas nih Pak Egy ini ya. Kita lanjut yang kedua nih Pak Egy, menarik ini ya. Kedua, soal diskursus tentang Bible atau Injil, kritik terhadap otentitas dan kesahihannya adalah diskursus intelektual yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Ustadz Yahya Wallauni adalah seorang kristolog yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk mengkritisi sekaligus menjelaskan argumentasinya. Wow. Ini sepertinya Pak Egy ini sudah mengenali sekali ya Pak Ustadz ini. Sudah mungkin rekannya kah atau apanya. Tapi memang jelas harus bisa mengetahui, karena kan memang Pak Egy ini tadinya dia ditunjuk sebagai pengacara, ditunjuk oleh keluarganya yang sudah diterima oleh keluarganya atas izin keluarganya Pak Egy ini. Malah saya lihat di video-video itu Pak Egy ini masuk ke ruangan melati, bahkan sampai debat. Saya kurang tahu entah itu tim penyidik, entah apa itu, tapi yang saya tahu informasi ini sempat ditahan Pak Egy dan tim dan rekan-rekannya dikarenakan sudah ada pengacara yang telah pihak Polri sampaikan, yang telah pihak Polri siapkan pengacara khusus untuk Pak Ustadz. Nah, yang disayangkan di sini Pak Egy juga berbicara mengapa Polri menyiapkan. Yang disayangkannya pihak Polri sudah menyiapkan pengacara untuk Ustadz Yahya Wallauni. Ya, ini sangat menyayangkan tanpa ada persetujuan dari pihak keluarga. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya yang saya tahu dari Pak Egy ini. Oke, kita lanjut yang langsung keempat ya. Yang keempat, kami kecewa dengan kinerja Polri yang begitu sigap menangkap Ustadz Yahya Wallauni, sementara hingga saat ini gerombolan penista agama seperti Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda, Sukmawati dan kawan-kawan masih melenggang bebas dan terus memproduksi ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kelima, kami tegaskan bahwa segala aktivitas dakwah Islam termasuk tetapi tidak terbatas seperti menyampaikan ajaran Islam, menjelaskan kedudukan agama-agama di luar Islam, menegakkan otentitas Al-Quran dan menghasilkan kitab suci selain Al-Quran, termasuk menjelaskan kelemahan kitab suci selain Al-Quran, adalah bagian dari aktivitas ibadah yang dijamin oleh konstitusi dalam ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 ya. Dan Pak Egy ini memang tipikalnya juga, kalau saya lihat ya, Pak Egy ini sepertinya jiwa petarung juga nih, keras juga dia, sama kayak Pak Ustadz ini ya. Karena memang dia, saya sempat lihat dari video-videonya, bahkan dia sempat di IELC sampai Trans 7 juga banyak dia, memang penantang ya, berani dia ya, keren Pak Egy ini ya. Keenam, jika kasus ini diteruskan, TPUA khawatir bangsa Indonesia akan terbelah karena memicu perselisihan antara agama secara terbuka dan meluas. Ungkapan Pak Egy, mungkin Pak Egy telah memprediksinya ya.
karena saya juga tidak tahu. Saya mengakui pintaran beliau. Jadi Pak Egy ini pengacara yang telah ditunjuk oleh pihak keluarganya Pak Ustadz, yang sebagaimana sudah beredar video-videonya di channel YouTube-nya Pak Egy maupun yang ada yang nge-re-upload. Pak Egy ini menjelaskan kedudukan agama-agama di luar Islam. Jadi saya juga sempat berpikir, ada apa ini dibalik penangkapan MKC? Yang nggak tahu ya, saya bukan untuk ini. Saya memang tidak paham gitu ya. Malam hari ini MKC ditangkap, besoknya Ustadz Yahya Waloni. Sedangkan Ustadz Yahya Waloni ini memang karakter dan materi ceramahnya seperti itu. Seperti itu dia dari tahun-tahun, bahkan video yang dilaporkannya itu video tahun 2019. Sudah banyak pelapor pada saat pertama video itu diupload. Tapi kenapa diprosesnya baru sekarang? Dan diprosesnya itu tanggal terlapornya, tanggal yang pelapornya itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April. Sedangkan pertama ramai itu video itu 2019 itu sudah dapat terlapor dan itu udah selesai semua. Kenapa harus ada MKC dulu yang ketangkap? Setelah MKC mungkin MKC ditarik, masalah Pak Ustadz ini terkorek gitu kan. Atau mungkin juga ada kemungkinan gini, MKC ini memang sengaja atau memang sudah rencana atau bahkan gimana ya, saya juga kurang paham ya. Mungkin bagi saya semua yang beliau Pak Ustadz sampaikan memang di dalam kajian, di dalam tugasnya dia. Kalau menurut saya jelas beda dengan kasusnya MKC ini. Ya, kita doa sama-sama untuk kesembuhan beliau, Bapak Ustadz Muhammad Yahya Waloni, agar segera diangkat penyakitnya, dipulihkan dari kesakitannya, diberi kekuatan, diberi ketabahan, khususnya bagi keluarga. Insya Allah derajat Pak Ustadz ini akan menaik ya, karena memang orang keren sekali Pak Ustadz ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi-informasi terkini yang Bapak Ustadz Yahya Waloni rasakan gitu ya. Insya Allah kita akan terus memberikan informasi-informasi tentang beliau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus berdoa semoga kita dijauhi dari orang yang zalim, semoga kita dijauhi dengan orang yang ingin memfitnah, ingin berniat buruk. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.